أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat kembali berjumpa pada program Ilmu Tajwid Al-Qur'an. Iqra warattil wartaqi. Materi kita pada episode kali ini yaitu macam-macam hukum nun mati atau tanwin bila bertemu dengan 28 huruf hijaiyah. Langsung saja Al-Imam Muhammad bin Muhammad Ibn Al-Jazari Asy-Syafi'i berkata pada matan Al-Jazariyah, wa hukmu tanwinin wa nunin yulfa idharun idghamun wa qalbun ikhfa fa'inda harfil halqi awhir waddaghin fil lami warra bi ghunnatin lazim wa adghiman bi ghunnatin fi minhu إلا بكلمة كدنيا عنوان والقلب عند الباب غنة كذا يخفى لدى باقي الحروف أخذا. Dari bait-bait yang barusan kami bacakan, Imam Ibnu Jazari telah menjelaskan kepada kita 4 macam hukum nun mati atau tanwin bila bertemu dengan 28 huruf hijaiyah. Langsung saja hukum yang pertama yaitu izhar, artinya secara bahasa menjelaskan. Namun secara teori tajwid maknanya adalah mengucapkan atau mengeluarkan huruf dari makhrajnya secara jelas tanpa disertai gunnah, mendengung ataupun panjang. Huruf-huruf izhar terdapat 6 buah yang dimana Al-Imam Asy-Syatibi dalam matan Asy-Syatibiyah mengumpulkannya dalam bait ala haja hukmun amma qalihi ghuffala, hamzah, ha, ain, ha, kemudian ghain dan kha. Langsung saja kita praktekkan bersama-sama bagaimana cara mengucapkannya dengan baik dan benar. Yan'auna, suara nunnya terdengar jelas ya. Yan'auna. Contoh lainnya minhu, contoh pada tanwin. Aliman hakima, lainnya haliman ghafura. Di antara atau salah satu kekurangan yang ada kalanya kita dengarkan ketika mengucapkan izhar, yaitu menghilangkan suara gunnah yang ada pada nun atau tanwin sehingga suaranya mirip saktah. Demikian. Yan'auna aliman hakima. Pengucapan seperti ini kurang sempurna. Yang tepat bagaimana? Dengan menetapkan suara gunnah secara jelas. Sami'an, demikian, atau aliman hakima. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 28 huruf hijaiyah yang ada, mari sekarang kita kurangi dengan 6 huruf izhar sehingga tersisa 22 huruf saja. Langsung saja hukum yang berikutnya. Waddagim fil lami warra la bi ghunnatin lazim wa adghiman bi ghunnatin fi yuminu illa bi kalimatin kadunya anwani. Hukum yang nomor 2 yaitu idgham. Secara bahasa maknanya memasukkan. Namun secara istilah tajwid maknanya memasukkan huruf sukun yang pertama ke huruf yang berharokat yang ada di depannya sekira menjadi satu huruf, lalu kita mentasydidkannya. Huruf-huruf idgham terdapat 6 buah yang terkumpul pada sebuah kata yaumuluna, ya, ra, mim, lam, waw, dan nun. Para ulama membagi ke-6 huruf ini menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah idgham bila gunnah, memasukkan nun mati atau tanwin ke 2 huruf yaitu lam sama ra tanpa disertai gunnah. Jadi memasukkannya secara totalitas. Oleh karena itu dikenal atau disebut juga dengan istilah idgham kamil. Langsung saja
kepada contoh. Min ladunhu. Sekali lagi, min ladunhu. Apakah nunnya terdengar? Tidak. Kenapa? Karena sudah dimasukkan ke suara lam. Lalu apakah ada gunnahnya? Min ladun tidak ada. Inilah yang dimaksud idgham kamil. Contoh pada tanwin. Khairul lakum. Khairul lakum. Ketika kita membaca ro, langsung dia masuk ke suara huruf lam. Tidak ada sedikit pun suara tanwin atau nun. Begitu juga tanpa gunnah. Contoh yang lainnya, mir rabbikum. Sekali lagi, mir rabbikum. Pembagian idgham yang berikutnya yaitu idgham bi gunnah. Memasukkan tapi dengan tetap memisahkan sifat gunnah yang ada pada nun atau tanwin. Sehingga idgham bi gunnah juga dikenal dengan istilah idgham naqis. Idgham yang kurang. Maksudnya memasukkan di sini tidak secara totalitas. Sebagaimana kami sampaikan dengan memisahkan suara gunnah. Huruf-hurufnya terdapat 4 saja yang terkumpul pada sebuah kata yuminu, ya, waw, mim, dan nun. Langsung saja, mari sekarang kita ucapkan dan kita praktekkan bersama-sama. Faman ya'mal. Apakah nunnya terdengar? Famai, tidak, karena nunnya sudah melebur ke suara ya. Kemudian kita sertakan gunnah. Faman ya'mal. Gunnahnya yang mana? Gunnahnya yang panjang itu loh, ya. Ketika kita membaca faman ya'mal, ini idgham saja tanpa gunnah. Namun kita datangkan gunnah faman ya'mal sehingga dipanjangkan selama 2 harokat lebih sedikit. Contoh yang lainnya. Wa man yurid. Lainnya min ni'mah. Contoh pada tanwin. Khairan yarah. Sekali lagi, khairan yarah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, idgham bi gunnah memiliki satu syarat, yaitu terjadi pada 2 kata yang berbeda. Nun mati atau tanwin terletak di akhiran kata yang pertama, sedangkan huruf mim terletak di awal kata yang berikutnya. Pemahamannya, bila terjadi pertemuan di antara keduanya pada satu kata, maka hukumnya bukan idgham bi gunnah, namun izhar mutlak, sebagaimana terletak pada 4 kata saja di dalam Al-Quran. Yang pertama, ad-dunya. Yang nomor 2, sinwanun. Yang nomor 3, qinwanun. Yang nomor 4, bunyanun. Pada keempat kata ini hukumnya adalah izhar mutlak dengan menjelaskan suara nun tanpa mengidghamkannya. Kenapa kok tidak diidghamkan? Imam Asy-Syatibi menjawab, makhafata isbahil mudha'afi athqala, supaya tidak terjadi huruf double. Ketika nun mati kita idghamkan ke huruf setelahnya, maka terjadi 2 huruf yang ditasydid sehingga maknanya berbeda. Kalau kita membacanya ad-duya, apa maknanya ad-duya? Tidak ada. As-siw atau siwanun, tidak ada maknanya. Dari 22 huruf hijaiyah yang ada, mari sekarang kita kurangi lagi dengan 6 huruf idgham sehingga tersisa 16 huruf. Langsung saja hukum yang berikutnya, wal qalbu 'indal babi gunnah. Hukum yang berikutnya adalah iqlab atau al-qalbu. Secara bahasa maknanya membalikkan. Namun secara teori ilmu tajwid maknanya merubah atau mengganti suara nun atau tanwin dengan suara mim ketika bertemu satu huruf saja, yaitu ba. Tapi ingat, dengan gunnah dan ikhfa, sebagaimana dijelaskan secara rinci oleh Al-Imam Al-Jamzuri pada matan At-Tuhfah atau Tuhfatul Atfal, miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Langsung saja contoh. Anburika. Contoh yang lainnya, anbihum. Apakah suara nunnya terdengar? Tidak, karena ia sudah dirubah ke suara mim, kemudian diikhfakan, disamarkan, disertai dengan gunnah. Contoh yang lainnya, sami'un basir. Sekali lagi,
sami'un basir. Contoh lainnya, bi'azabin ba'is. Langsung saja dari ke-16 huruf yang tersisa, mari sekarang kita kurangi lagi dengan satu huruf, yaitu huruf iqlab yang tadi ya, huruf ba, sehingga tersisa 15 huruf. 15 huruf ini adalah huruf ikhfa, yang dimana ikhfa ini adalah hukum yang nomor 4. Kadzal ikhfa lada baqil hurufi ukhidah. Al-Imam Al-Jamzuri mengumpulkan ke-15 huruf ini pada sebuah bait yang sangat indah. Silakan disimak. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سماد طيبا زد في تقى ضع ظالما صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سماد طيبا زد في تقى ضع ظالما. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kami sampaikan, hukum yang keempat yaitu ikhfa. Secara bahasa maknanya menyamarkan, namun secara istilah ilmu tajwid menyamarkan suara huruf di antara sifat idgham dan izhar tanpa mentasydidkannya dengan menetapkan suara gunnah. Bagaimana prakteknya? Menurut hemat kami, ketika kita ingin membaca ikhfa, kita ganti saja suara nun atau tanwin ke suara e. Sekali lagi ke suara e. Contoh, min dunillah, mi dunillah, tapi bukan dilambatkan ya, mi enggak begitu, tapi dicepatkan, disambung, mi dunillah. Contoh yang lainnya, yu tapi dicepatkan, yunfiqun. Sekali lagi, yunfiqun. Contoh pada tanwin, azabun syadid. Sekali lagi, azabun syadid. Qawlan la qawlan sadida. Contoh yang lainnya, in kuntum shadiqin. Semua huruf ikhfa kita membacanya dengan e, kecuali dua huruf saja, yaitu kaf sama qaf. Bagaimana suaranya? Bukan tapi ang. Ini gampangannya saja atau secara hemat supaya tidak kesulitan. Contoh, angkana min qablu, bukan ilkana, bukan min qablu, tapi dengan mengangkan ng atau ng ya. Min qablu angkana. Demikian. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa catatan yang dapat kami sampaikan, di antaranya ukuran gunnah yang ada pada iqlab, ikhfa dan idgham itu 2 harokat sama dengan mad tabi'i, meskipun kedengarannya lebih panjang sedikit. Kita katakan panjang gunnah 2 harokat itu lebih sempurna, tetap dengan 2 harokat. Para ulama dalam mengistilahkan 2 harokat di sini bitaqrib, la bitahqiq, secara kira-kira saja, bukan secara pasti. Sehingga gunnah sekali lagi dengan mad tabi'i 2 harokat ukuran panjangnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, catatan yang terakhir terkait suara ikhfa. Ketika kita mengikhfakan atau membaca ikhfa, kita dianjurkan untuk mempersiapkan suara ikhfa tersebut menuju ke suara huruf yang berikutnya. Sehingga kesimpulannya, jika huruf-hurufnya itu huruf-huruf tebal atau tafkhim, maka suaranya ikhfa'nya dan gunnahnya harus tafkhim juga. Adapun jika hurufnya itu adalah huruf-huruf tarqiq, maka suara ikhfa dan gunnahnya juga harus ditarqiqkan. Huruf-huruf ikhfa yang tebal terdapat 5 saja, yaitu shad, dad, ta, dha, dan qaf. Adapun sisanya adalah huruf-huruf tarqiq. Sebagaimana dikatakan Imam Ibrahim Ali As-Samannudi dalam At-Tuhfah As-Samannudiyah, wa tatba'ul alif ma qablaha wal 'aksu fil ghanni ulif. Contoh untuk huruf-huruf tafkhim atau tebal,
min tinin. Suaranya menebal mengikuti suara po, ya. Min tinin. Ketika kita tidak menebalkannya, maka akan seperti ini. Min seakan-akan huruf yang ada di depannya itu bukan po tapi ta. Contoh yang lainnya. Azaban sa'ada. Bau bukan azaban sa'ada. Contoh lainnya. Min qablu bukan min qablu. Contoh untuk huruf tarqiq atau huruf-huruf tipis. Angkana, suaranya atau bibirnya melebar ya ketika mengucapkan tarqiq. Angkana, jangan ditebalkan seperti ini. Angkana. Contoh huruf tarqiq yang lainnya. In kuntum, ku kemudian kita tipiskan karena huruf setelah nun adalah ta. Ku ya, ketika tarqiq bibirnya melebar seperti orang tersenyum. In kuntum bukan in kun atau kun. Sehingga cara membaca seperti ini kurang tepat. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.